pensiun, selamat datang di podcast pensiunku. Wah, senang banget nih, saya Christian Panggabean. Dan di podcast pensiunku ini tentunya kita akan membahas hal-hal yang relevan seputar dunia pensiun di Indonesia. Dan untuk yang menyaksikan podcast pensiunku, solusi keuangan bagi pensiunan. Nah, teman-teman dan juga rekan-rekan sahabat pensiun, kita kalau ngomong soal masalah pensiun ini menarik nih, karena saya punya beberapa data yang biasanya ini menjadi sebuah momok ataupun pemikiran yang menjadi suatu hal mengerikan bagi orang-orang yang mulai memasuki masa-masa pensiun atau pra-pensiun ya. Di antaranya seringkali orang-orang yang akan memasuki masa purna bakti ini khawatir terhadap kesehatan, keuangan, secara psikologi juga mungkin, dan ada juga dari sisi mental seperti post power syndrome. Nah, kita pengen tahu nih, nanti kita ngobrol-ngobrol aja bareng sama tamu saya yang sudah ada di sini. Ada Dr. Indah Susanti. Betul namanya Dr. Indah Susanti? Betul. Oh, betul sekali, Dr. Halo Indah. sahabat pensiun. Iya, boleh disapa-sapa dulu sahabat pensiunnya. Halo, saya Indah Susanti. Iya. Kebetulan saya dokter. Kebetulan? Enggak kebetulan dong. Kalau ibu dokter ini kebetulan, berarti jangan-jangan dulunya nggak pengen jadi dokter? Enggak sih. Oh iya, berarti kita dari kecil mau jadi dokter. Oh, berarti kalau itu nggak ya, kebetulan. alhamdulillah ya. Akhirnya jadi juga. Jadi juga, berarti nggak kebetulan. Berarti saya dokter gitu ya? Iya, saya dokter. Kakak Indah, Ya, Dr. Indah Susanti, terima kasih ya sudah di Sama-sama. podcast pensiunku ini. Sama-sama. Ini kalau kita ngobrol soal pensiun, ini kan biasanya usia-usia berapa sih nih, Dokter Indah? Kalau Di pensiun? atas 50 ya. Kalau kemarin tuh yang saya tahu ya, tahun-tahun lalu kan di atas 5 masa pensiun tuh mulai di atas 50 tuh pensiunnya di 56. Tapi kalau nggak salah nih, sekarang ada peraturan baru. Januari nanti tahun 2026 itu pensiun tuh di 59. Mungkin 59 sampai 60 tahun kali? iya, 59 sampai 60 tahun baru bisa baru dianggap pensiun atau pensiun, purna bakti. Purna bakti. Oke. Jadi sekarang diperpanjang. Mungkin karena apa? Semakin kesini semakin banyak orang-orang yang apa ya? Intelektualnya tinggi kali ya, dan kesehatannya lebih bagus gitu. Itu mempengaruhi ya? Gaya hidup ya, dari gaya hidup. Sekarang kan banyak tuh udah mulai ada olahraga. Orang lebih Suka aware, olahraga, orang lebih aware terhadap kegiatan dengan kesehatan. olahraga. Jadi kayaknya kesini kemarin-kemarin kan usia kematian tuh udah 50-60 banyak tuh ya. Tapi Yeah. sekarang semakin meningkat loh. Meningkat ada yang semakin cepat atau enggak, maksudnya semakin lama, usianya semakin lama. Pasien saya ada yang 91 baru tadi. Oke. 91 tahun masih bisa jalan, masih bisa ini. Dia Dalam berobat tuh kondisi karena sehat. kesandung aja, coba. Ada demensia nggak? Atau Enggak. kepikunan gitu ya? Ya kalau kayaknya enggak sih. Tadi ditanya jawabnya Masih bagus. Bicara juga Jadi, masih bagus. Usia hidup tuh sekarang semakin panjang. Laki-laki atau perempuan dokter tadi pasien yang 91 tahun? Kebetulan tadi laki-laki. Laki-laki. Oke. Dan ada Karena yang- ada riset yang membuktikan katanya usia wanita lebih panjang daripada laki-laki. Memang. Kenapa begitu? Mungkin karena dulu waktu masih mudanya laki-laki tuh aktivitasnya lebih tinggi kali ya, jadi semakin banyak dipakai lah untuk Tenaga, pikiran. pikirannya gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau perempuan juga sih di rumah juga kan Bisa banyak juga ya. Banyak ya kerjaannya, Beban pikiran juga, stres juga ya. stres anak, Iya. ya kan. Apalagi kalau nggak pulang-pulang suaminya ya. Suami suami nggak pulang-pulang ya. Nah itu dia. Kayak Bang Tai. Oke, Dokter Indah, ini yang menarik kalau kita bicara soal usia memasuki masa purna bakti atau menjelang pensiun, itu biasanya di usia 55 sudah mulai masuk masa Iya, pra pensiun. Pensiun di 59, 60 tahun seperti itu ya. Apa sih ketakutan terbesar orang yang mau pensiun biasanya? Biasanya sih hilang jabatan ya, hilang pekerjaan, hilang jabatan. Jabatan atau Itu- pekerjaan nih? Karena kalau Jabat- pekerjaan bisa aja setelah pensiun masih bekerja kan, tapi jabatan Makanya, kan jabatan hilang, pekerjaan hilang. Atau Oke. kalau dia lagi nggak punya jabatan, punya pekerjaan hilang kan juga sama aja. sama aja. Jadi itu yang disebut post power syndrome. Biasanya
itu Post power syndrome. Nah, ini post menarik power nih. syndrome. Artinya orang yang biasanya punya jabatan, punya atau dilayani, punya punya kedudukan kesibukan, khusus, ada kesibukan. Tiba-tiba diperlakukan nggak ada khusus. kesibukan. Tiba-tiba nggak ada nggak ada kesibukan, kesibukan. nggak ada jabatan, Nggak ada, tidak ya, mendapat lagi perlakuan khusus. begitu benar. Oke, Nah, itu terus menjadi langsung masalah. kena ke biasanya psikologi mental ya. Kalau anak sekarang Awal-awal. bilang katanya kena mental. Kena mental, iya betul. Kena mental itu bapak-bapaknya kan. Nah, kalau kayak itu juga bisa mempengaruhi akhirnya ke kesehatan. Itu post power syndrome kan kejiwaan. Jadi kalau kesehatannya organ. Jadi mungkin dari mental larinya ke organ. Iya, itu bisa nyambung. Bisa. Gimana ceritanya? Bisa nyambung. Kalau dia stres, tingkat stres yang tinggi, itu bisa dibilang stres itu menyebabkan keluarnya radikal bebas kan. Karena radikal bebas itu bukan hanya karena polusi, karena minuman alkohol, kimia, paparan kimia, tapi stres juga bisa menyebabkan radikal bebas keluar. Jadi imun kita menurun, ya kan? Akhirnya timbul kayak kelelahan, capek, tiba-tiba berdebar-debar jantungnya yang biasanya nggak ada keluhan, apa-apa jadi ada keluhan. Iya kan? Nah, itu harusnya kalau misalnya kita mau menjelang pensiun, kita udah tahu nih setahun 2 tahun lagi aku akan pensiun nih. Kita harus persiapkan mungkin pertama finance ya, keuangan itu harus nabung lah sebelum kita masuk masa pensiun. Jadi kita udah siap lah. Kedua kesehatan, mungkin mulai yang susah kadang-kadang olahraga. Orang mau nabung sekarang kan kadang-kadang susah nih karena banyak cicilan. Ya itu sebelum pensiun cicilan-cicilan harus sudah diatur harus sudah diselesaikan. Jadi pas masa pensiun kita udah nggak ada stres lagi untuk mikirin cicilan harus yang bayar masih cicilan. Itu yang bikin masalah. Nah, ini ngomong-ngomong soal cicilan dari Dokter Indah nih, semua sahabat pensiun kalau nanti juga mau berkonsultasi terkait dengan kebutuhan finansial, tentunya kami dari Pensiunku ini bisa bantu nih. Makanya salah satunya caranya adalah jangan lupa sahabat pensiun, khusus untuk yang punya aplikasi dari Play Store, download aplikasi yang namanya nih ada di sini nih, Pensiunku. Nah, aplikasi Pensiunku bisa diunduh atau di-download melalui platform dari Play Store atau Android. Nah, jangan lupa di-download, diunduh, kemudian chat, nanti ngobrol di situ bisa dapat informasi lebih lanjut kalau pengen tahu informasi seputar finansial dan juga keuangan yang bisa dibantu dari Pensiunku. Nah, Dokter Indah, kalau tadi itu sisi finansial ya, tapi sekarang kita geser dulu masalah itu. Kita pengen ngobrol soal menjadi seorang pensiunan yang sudah berusia 50 tahun lebih yang sehat. Karena biasanya di atas usia 50 tahun itu sudah mulai ada penyakit, apa istilahnya, kalau istilah dokter itu degeneratif. Iya, betul, degeneratif. Itu hipertensi udah tinggi ya? Iya, terus diabetes, gula, apalagi biasanya asam urat? Betul, asam urat, obesitas, apalagi jantung, kanker jantung, itu semua tuh ya? Oke. Ini juga menjadi momok yang menakutkan nih Dokter Indah. Itu semua sebenarnya awal mulanya adalah dari radikal bebas. Radikal bebas itu molekul yang tidak stabil. Itu dia tidak stabil, artinya dia tidak punya pasangan. Kayak atom misalnya contohnya H2O2, dia harusnya H sama O2. Tapi ini dia H doang, dia ngambil O2-nya dari mana? Dari sel-sel kita yang bagus. Saya mulai garu-garu kepala nih sama H2O2. Ini zaman dulu nih kimia saya kayaknya agak merah nih. Ya nggak apa-apa. ini pokoknya gitu. Nanti dia ngambil sel-sel di badan tubuh kita yang bagus. Karena dia single berpasangan. Cell. Dia tidak berpasangan. Dia tidak berpasangan. Jadi nggak sel, nggak manusia kalau nggak berpasangan tuh bawaannya rese ya? Ya rese. Manusia juga kalau kelamaan jomblo rese loh. Kacau. Itu dia sahabat pensiun. Betul tuh sahabat pensiun. Jadi harus punya pasangan. Karena sel aja nggak punya pasangan rese. Nanti jangan sampai gosip-gosip yang ini kesini nih ya. Kita di sini bukan channel gosip. Kita bicara fakta. Jadi gitu, harus berpasangan. Jadi kalau ketika sel ini tidak ada pasangan, dia merusak, mengambil sel yang bagus untuk dijadikan pasangannya. Jadi yang sel itu rusak. Jadi tanda-tanda dini penuaan itu kayak keriput, itu tuh
keriput, garis. Itu tuh maksudnya nunjuk ke saya ada keriput maksudnya nih. Ini tadi maksudnya itu tuh itu adalah tanda awal ya. Okay. Nanti selanjutnya dia bisa lanjut ke organ kita, bisa kena jantung, diabetes, sel-selnya itu dimakan sama radikal bebas. Kalau kita tidak tidak bisa mengatasinya, caranya adalah apa? Mengatasi radikal bebas ini kan sekarang banyak nih. Tadi ya awal stres dari dalam diri, dari luar adalah kayak polusi, sinar UV yang berlebihan, kimia, paparan kimia, terus paparan kimia itu dari mana biasanya, Dokter Indah? Dari asap lah, rokok. Asap, polusi juga termasuk? Iya. Polusi kan juga ada kimianya. Kendaraan bermotor setiap hari di jalanan. Di jalanan gitu-gitu. Ya bagusnya kita mengkonsumsi seperti antioksidan namanya. Itu berbentuk apa itu antioksidan? Vitamin kah? Vitamin bisa, tapi itu atau yang dari makanan-makanan tertentu. Paling terakhir ya kita minum vitamin. Yang paling bagus adalah dari makanan seperti buah-buahan, sayuran, itu bisa memberikan antioksidan ya. Antioksidan. Terus ya vitamin perlu, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Setelah itu ya olahraga. Tapi olahraga berlebihan juga yang overtrain juga nggak bagus ya, karena dia ngeluarin. Ini menarik nih. Radikal bebas juga. Oh, kalau olahraga berlebihan? Iya, dia ngeluarin radikal malah bebas. mengeluarkan radikal bebas. Betul. Karena maksudnya? Ada sampahnya kan. Jadi gini nih, kalau kita overtrain nih, ada kekuatan otot atau massa otot yang maksimalnya. Setelah itu dia akan jadi sampah, nggak dipakai jadi energi, iya kan? Iya. Malah merusak. Makanya kadang pernah nggak tahu kita lebam-lebam? Iya. Katanya orang tuh capek tanpa sebab. Iya, tanpa sebab. Karena capek tiba-tiba kok. Iya, ada lebam di merah, beberapa bagian tubuh, biasanya kaki, paha, tangan gitu ya. Itu karena terlalu berlebihan melakukan kegiatan kan? Yang orang zaman dulu pernah ingat nggak? Iya, kenapa? Pernah ngomong, kok ada biru-biru kepentok nih, atau enggak? Bilangnya kepentok nih, atau enggak kecapean kamu. Nah itu benar, itu radikal bebas tuh. Jadinya inflamasi. Peradangan. Kadang-kadang di sendi ada kayak pegel-pegel setelah kecapean. Berarti kalau bicara kecapean, sahabat pensiun belum tentu juga nih Dokter Indah karena overtrain atau karena latihan atau olahraga yang berlebihan dong. Belum tentu dong karena itu. Karena banyak rekan-rekan juga yang pernah ngobrol ke saya dan menanyakan gitu kok tiba-tiba biru nih gitu kan. Padahal orangnya misalkan nggak olahraga gitu. Ya mungkin kecapean di tempat kerja kah atau itu mungkin lain lagi. Ini kan konteksnya kalau olahraga berlebihan, kalau nggak olahraga berlebihan biru-biru macam-macam ya, ginjal juga bisa. Gangguan ginjal juga bisa kita merah-merah di sini karena darah kita pecah-pecah kan. Oh dari situ. Darahnya rusak 120 hari. Makanya kenapa harus cuci darah? Makanya dia jadi merah-merah. Saya pernah tuh ketemu tuh sama pasien, dia nggak cuci darah. Maksudnya lupa. Harusnya jadwal cuci darahnya sekarang kelewat. Jadi dia merah-merah itu karena darahnya pecah, rusak. Nah hubungannya yang merah-merah sama yang biru tadi? Kalau yang ini kan konteksnya kalau dia olahraga berlebihan, contohnya salah satunya kayak gitu. Biasanya di sendi, di otot gitu. Dia lama-lama ada benjolan kalau diem aja. Saya punya pasien nih, kebetulan dia overtrain ya. Dia seneng banget olahraga dan dia punya benjolan di dengkulnya. Satu pasien saya dia bisa hilang dengan obat, tapi setelah yang satu lagi enggak, harus dioperasi karena dia tidak bisa. Sudah tidak bisa lagi dengan obat, harus dengan tindakan operasi. Oke, berarti kalau gitu pertanyaannya memungkinkan nggak sih usia masuk masa pensiun atau pra pensiun ini, tapi kita masih bisa tetap fit dan bugar seperti kita di usia 20-an, 30-an, memungkinkan? Gimana caranya? Karena saya yakin nih sahabat pensiun pasti pengen tahu nih triknya nih gitu kan, gimana sih? Ya pertama pola makan ya. Pola makan. Dijaga, jangan makan yang goreng-gorengan. Kan semua yang proses pembakaran. Tapi kan goreng-gorengan enak. Dokter Indah makan goreng-gorengan nggak? Tapi kan nggak berlebihan. Oh nggak berlebihan, oke. Jadi goreng-gorengan sebenarnya gorengan yang minyaknya digoreng berkali-kali. Yang saya tadi bilang radikal bebas itu bisa
dia bisa timbul karena proses panas kan, tadi yang sinar UV segala macam itu kan karena panas ya. Kalau yang goreng-gorengan ini karena minyak itu digoreng berkali-kali, jadi dia pecah. Kalau cuma sekali pakai buang boleh? Boleh banget, nggak apa-apa kan, minyak itu penting untuk kita butuh. Jadi LDL, HDL itu loh. Itu dari minyak? Dari minyak. Tapi cukup berapa? Tapi 1 kali, 2 kali boleh? Sekali 2 kali goreng sekali aja. Oke, sisanya harus dibuang minyak itu. Biar kita kenyal nih di bawah. Jadi nggak kering gitu di bawah kulit itu dari minyak lemak. Maka itu ada entah rumor atau kebenaran atau fakta nggak tahu ya. Tapi orang zaman dulu pernah bilang kalau ngeliat orang mukanya itu kan kadang-kadang ada yang oily berminyak. Ini kayak gini-gini awet muda nih katanya. Iya gitu betul. Sekarang kan lagi ininya kalau kita tuh cabi. Ya kan, nggak seperti dulu kalau orang yang kempot dibilangnya cantik, kalau sekarang nggak yang cabi. Oh yang cabi, yang agak-agak gemoy gitu. Ya ada gemoy. Sekarang mungkin seperti kita berdua. Seperti kita berdua. Nah, pola makan ya pertama. Tapi gini Kak Dokter Linda, kalau kita tadi 1 kali 2 kali minyak kita buang, badan sehat, dompet nggak sehat. Beli minyak terus, yang akhirnya stres juga. Makanya. Terus seminggu minyaknya habis nih. Kebetulan saya ibu rumah tangga, jadi kalau mau ngegoreng hilang penyakit yang satu, timbul penyakit yang lain nih. Kan tadi finance-nya udah tertangani oleh pensiun. Oke, itu dia. Ini benar banget deh, sahabat Kaca ini Dokter Linda canggih nih sekarang nih. Udah tahu finance dari pensiun. Iya, finance-nya dari sini. Jadi kita udah terlatih habis itu. Beli minyak terus aman. Biar sehat. Jangan dinaikin terus tuh harganya sama pemerintah ya. Oh jangan. Ya, pemerintah tuh jangan dong. Ya, apalagi buat pensiunan nih butuh dana ekstra supaya lebih sehat. Jadi bangsa kita kuat. Betul. Oke, jadi lanjut umur usia tua masih banyak banget ya jadinya. Produktif juga masih produktif tinggi. Juga, iya. Nah, itu kan kalau bicara soal produktivitas ini kan mereka juga terkadang apa sih yang biasanya menjadi keterbatasan? Ada nggak sih misalkan penurunan kemampuan berpikir, intelektual, pasti yang itu yang degeneratif ya. Tadi degeneratif kita udah ngomong belum sih? Belum. Itu tadi baru di awal aja. Iya, baru di awal aja. Ya, proses degeneratif udah pasti kan, kayak kalau misalnya itu sebetulnya karena apa sih? Karena daya tahan tubuh kah atau karena memang naturalnya manusia otak itu akan semakin mengecil kemampuannya, begitu ya? Betul. Dan bisa ditahan dengan pola makan dan obat kayak antioksidan itu. Makanya kan ada sekarang karena antioksidan banyak dijual dan dikonsumsi oleh orang yang sudah dewasa ke lansia, jadi usia hidupnya jadi lebih panjang karena itu. Jadi bisa, karena memang proses degeneratif kita nggak bisa stop itu ya. Hukum Kita nggak bisa stop. Hukum alam. Proses itu tetap ada, tapi bagaimana kita bisa menyiasati dan menahannya biar tidak cepat. Gitu. Jadi sedikit memperlama prosesnya. Oke, jadi yang harusnya terjadi di 50 mungkin bisa terjadi di 70 atau 80. Iya. Tapi itu tadi ya mesti konstan, komitmen ya, menjaga makan, tidur juga kalau karena banyak orang semakin usia banyak yang makin susah tidur loh. Kok tahu? Ya iya, saya belum tua nih. Karena sering berada di lingkungan ya ada teman-teman, saudara, keluarga, orang tuanya atau pamannya misalkan yang sudah ya cerita lah ngobrol. Ini kalau semakin usia nih kadang tidur yang biasanya dulu tuh ya sahabat pensiun juga saya pikir pasti banyak yang ngalamin nih Dokter Linda. Waktu masih muda atau sampai usia 30-40 itu masih enak bisa tidur 6 jam, 7 jam, 8 jam. Semakin usia, orang tua sih juga dulu begitu. Itu sehari bisa tidur kayak 3 jam aja terus tuh kayaknya udah bersyukur banget gitu. Itu kenapa? Karena begitu? Aktivitasnya ya kan. Dulu waktu usia produktif aktivitas kadang-kadang 24 jam aja nggak cukup. Pernah nggak ngerasain? Iya. Waktu jadi karena tenaga keluar capek. Nah, pulang bisa tidur. Bisa tidur nyenyak. Makanya di masa pensiun itu kadang kita tuh dibutuhkan olahraga, kumpul sama teman-teman, terus aktivitas jangan diem di rumah aja. Kalau diem di rumah, pasti susah tidur. Udah nggak bisa apa-apa nih. Pikiran juga kan, akhirnya nggak bisa tidur. Temanku siapa lagi ya gitu. Jadi ya kumpul-kumpul lah, reunian segala macam. Walaupun sudah pensiun itu aktivitas itu harus tetap berjalan ya. Aktivitas. Supaya tetap motorik sensorik ini tetap terlatih ya. Betul. Ngobrol, pikiran jalan terus. Betul. Makanya profesor nggak ada, kadang ada nggak yang profesor yang maksud gini.
guru besar atau apa, itu kan banyak yang profesor udah tua-tua, Yeah. tapi masih dia nggak kena demensia, Bergerak. nggak kena Alzheimer, masih tetap bisa Aktif ngajar, masih banyak yang bisa seperti itu kan. nguji Iya. orang ujian. Coba, karena dia selalu membaca terus, otaknya dipakai terus aktif terus, jadi dia nggak Bekerja kena terus. demensia. Jadi dia nggak kena. Coba kalau otaknya sempat berhenti, kena tuh Alzheimer. Jadi melatih gitu. otak supaya tetap terus berfungsi itu apa aja caranya? Baca, Selain membaca. iya, sering membaca. Makanya banyak tuh di, kalau misalnya kita lihat Tapi kalau FYP, baca udah FYP. sulit gimana nih? Kadang-kadang makin usia juga udah pakai kacamata plus minus Kacamata. sampai begini-begini nih gitu kalau ngelihatnya. Ya, mungkin kalau misalnya cara tadi lain, ada ya? finance, ada dana buat udah punya dana modal untuk pensiun, mungkin bisa beternak, berkebun. Nah, ya ini kan? yang menarik nih. Berarti Iya, ada usaha, ada yang usaha dilakukan. yang dilakukan. Oke, berwirausaha. Iya, Berwirausaha. berkebun, beternak atau apa gitu kan sekarang Menarik, banyak. betul. Jadi nggak Jadi nggak diem bengong, aja, nggak nggak diem diem aja. ya. Jadi Oke, wah ini menarik nih. Jadi kalau gitu berarti kita harus olahraga tadi, bukan jaga lah, tapi lebih tepatnya ya istirahat tuh wajib, tidur ya. Maka itu supaya bisa tidur enak, aktivitas juga harus jalan, Ya, aktivitas tetap harus. jalan. Olahraga masih boleh nggak sih kalau buat Boleh, pensiunan? boleh Dokter Ida? banget. Boleh. Tapi, apa olahraga yang boleh dan tidak boleh? ya yang high impact jangan lah. Contoh Harus high udah impact. tahu. Contoh Kalau high impact ya kayak misalkan bola basket udah mulai apa itu. tenis, basket gitu-gitu. Tapi kemarin sempat ada yang viral loh, sahabat pensiun dan juga dokter Indah ya, kalau di sosial media kita ini. Saya Pedal pernah- jangan-jangan. Bukan. Saya pernah ada lewat Sekarang gitu. lagi hype. Nah, iya, ini kalau mau bicara masalah olahraga yang satu itu tuh sekarang di mana-mana semua latah Iya, gitu ya. iya. Saya khawatir juga nanti ruangan kantor ini bisa jadi lapangan pedal ini. Jangan dong. Nanti kita podcast di mana nanti? Betul. Ada yang menarik, jadi lewat di FYP saya, sosial media nih sahabat pensiun dan dokter Indah. Ini sekumpulan orang-orang tua yang sudah sangat senior, sudah pensiun sudah pasti karena usianya sudah bukan hanya di 50-an. Ada yang 60-an sampai 70-an bahkan, Tapi masih sampai bisa, 80 main basket. Coba deh cari Iya. di sosial media, ada. Mereka main basket, tapi tentunya nggak seperti gaya main basket anak-anak muda yang betul-betul full speed, Iya, running, iya. lari, terus kemudian langsung break, berhenti, lompat, itu apa sih? Enggak. Artinya mereka main santai, tapi ya lari-lari kecil, oper, shooting ring, main basket itu bener-bener, wih canggih juga nih saya pikir. Itu bisa loh begitu. Tapi sebetulnya itu kayak itu Nggak ngegas jangan ya? semua ya. Nggak ngegas ya? Iya, nggak ngegas. Tapi jangan semua ya, high impact itu ya. Ini kalau ngomong sama dokter Ida seru nih sahabat pensiun nih, karena iya kita mengalir aja gitu kan, Iya, iya. ngobrol begitu. Tapi sebetulnya dari tadi sudah banyak sekali insight, masukan yang disampaikan bagaimana kita menjaga pola hidup, pikiran, kemudian olahraga jangan high impact gitu ya. Tetap menyibukkan diri dengan produktivitas setelah pensiun maupun pra pensiun supaya pikiran tetap terus jalan, aktivitas juga. ya. Jadi tidur nyenyak. Jadi semua balance seimbang gitu ya. Iya, seimbang. Oke, pesan dari dokter Ina dong terakhir buat sahabat pensiun. Jangan, tetap semangat walaupun kita memasuki masa pensiun. Jangan punya pikiran, aku sudah tua nih, memang penyakit banyak. Nggak ada itu. Kan kadang-kadang orang suka bilang punya darah tinggi, punya kolesterol, ya karena tua. Nggak bisa. Jadi jangan Kita harus dinormalisasi. jangan dinormalisasi bahwa tua itu banyak penyakitnya. Identik dengan Jangan. penyakit dan itu seolah-olah wajar, jangan ya. Iya, jangan Oke. dinormalisasi. Jadi tua tetap, kita usia tua tapi tetap sehat gitu. Itu dia. Semangat. Nah itu dia. Sahabat pensiun, dokter Indah tadi bilang tetap semangat karena usia tua bukan berarti harus banyak penyakit, tetapi usia tua malah harus semakin bugar, semakin sehat, semakin fit dan tetaplah produktif. Karena itu pensiun bukan lagi menjadi sebuah momok yang menakutkan, namun menjadi sebuah transisi kehidupan yang baru untuk kita menjajaki produktivitas yang tetap sama bahkan lebih bermanfaat dengan segudang pengalaman yang kita miliki. Demikian di episode podcast Pensiunku kali ini. Sampai jumpa di podcast Pensiunku episode lainnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih Kak Kris. Sama-sama. Sahabat pensiun, jangan lupa ya kita ramaikan podcast Pensiunku ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.